Anyway, GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Hizky, yang kali ini kakak akan membahas tentang alkimia. Ini dia nomor yang pertama. Sebanyak 5,4 gram aluminium dilarutkan dalam 400 ml tembaga 2 sulfat ya 0,5 molar menurut persamaan reaksi berikut. Maka massa padatan yang terbentuk setelah reaksi berlangsung adalah, berarti di sini kita bisa tulis dulu reaksinya ya, Al ditambah Cu SO4 menjadi Al2 kurung SO4 3 kali ditambah dengan Cu. Nah, ini persamaannya belum setara, maka kita setarakan dulu. Berarti Al-nya 2, di sini 3 ya, karena SO4-nya 3, dan yang terakhir Cu-nya juga kita kaliin 3. Nah, selanjutnya kita buat MRS ya, sebelah kiri kurang, sebelah kanan tambah. Kemudian di sini kita taruh mol mula-mula dari Al, tapi kita hitung dulu. Mol Al itu sama dengan, karena yang diketahui massa berarti 5,4 dibagi 2, 7 AR-nya. Ya, hasilnya itu adalah 0,2. Sementara mol dari CuSO4 itu sama dengan volume dikali molaritas, karena yang diketahuinya volume sama molaritas ya. Oke, kita rubah 400 ml itu 0,4 dikali 0,5. Maka hasilnya itu adalah 0,2. Oke, berarti sini 0,2, sini 0,2 juga. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita mencari yang namanya pereaksi pembatas. Cara mencari pereaksi pembatas yaitu mencari mol mula-mula dibagi koefisien itu yang terkecil. Berarti di sini ada Al dan CuSO4. Al-nya itu adalah 0,2 dibagi 2, sementara CuSO4-nya 0,2 dibagi 3. Karena atasnya sama, kita lihat aja pembaginya. Kalau yang lebih besar pembaginya berarti dia lebih kecil, maka tandanya itu ya lebih besar. Berarti yang habis itu adalah CuSO4. Oke, berarti sisanya 0, di sini 0,2. Nah, kita nggak perlu ngurusin Al ya, yang Al. Kenapa? Karena yang ditanya adalah massa padatan yang terbentuk. Di sini padatan yang dimaksud adalah Cu. Cu itu mula-mulanya 0, sementara yang terbentuknya itu adalah 0,2. Berarti mol yang terbentuk itu adalah sebanyak 0,2 Cu-nya, tapi yang ditanya adalah dalam massa. Berarti massa itu sama dengan mol dikali dengan Al. Oke, molnya 0,2, AR-nya 63,5, maka jawabannya itu adalah 12,7 gram. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke nomor yang kedua. Diketahui atom B memiliki nomor atom 5 dan Cl memiliki nomor atom 17. Kedua atom tersebut dapat membentuk molekul dengan bentuk molekul apa? Berarti di sini kita harus tahu dulu ya, yang namanya senyawa yang dibentuk dari B ditambah Cl itu ya sama dengan apa? Ya, kita bisa mencari tahu senyawa apa yang dibentuk dari B dan Cl itu dengan ya mengkonfigurasikan terlebih dahulu B serta Cl, kemudian dicari yang namanya valensinya. Oke, nah lanjut, karena B itu 5 maka konfigurasinya itu adalah 2,3, sementara Cl karena 17 konfigurasinya itu adalah 2,8,7. Elektron valensinya itu 3, valensinya untuk Cl ya 7. Sementara untuk valensi dari B itu 3, valensi dari Cl itu adalah 1. Oke, sehingga ya, karena valensinya itu adalah 3 ya, alias plus 3, sama Cl itu adalah min 1, maka di sini kita tulis B plus 3, Cl min 1. Ketika kita pasangkan, maka akan terbentuk yang namanya BCl3. Kalau udah tahu BCl3 senyawa yang dibentuknya, baru kita menggunakan rumus PEI ya, yang sama dengan jumlah cabang dikali dengan valensi dari cabang. Oke, karena di sini cabangnya adalah Cl ya, karena jumlahnya lebih banyak, berarti kita lihat jumlah Cl-nya. Jumlah Cl-nya 3 dikali dengan valensi dari Cl-nya, yaitu 1. Kalian nggak perlu yang masukin yang namanya plus atau minus, kan sama dengan 3. Sementara PEB-nya itu sama dengan elektron valensi dari atom pusat ya, atau B dikurangi PEI
dibagi dengan 2. Oke, elektron valensi dari atom pusat itu adalah 3 ya. Yang karena B itu atom pusat, berarti kita ambil elektron valensinya yaitu 3 dikurangi PI-nya tadi kita udah hitung 3 dibagi 2, maka hasilnya itu adalah 0. Oke, ketika PI-nya 3, PB-nya 0, maka akan terbentuk yang namanya segitiga planar. Berarti jawaban untuk nomor 2 adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 3. Terdapat suatu reaksi pembakaran sempurna. Suatu senyawa yang mengandung C dan H dihasilkan 4,4 gram CO2 dan 2,7 gram H2O. Maka senyawa yang mungkin terbentuk berdasarkan perbandingan C dan H-nya adalah apa? Oke, berarti di sini kita tulis CXHY ditambah O2 menjadi XCO2 ditambah dengan Y/2H2O. Kita tinggal main di sebelah kanan ya, menggunakan perbandingan mol dan koefisien. Yang pertama itu adalah mol dari CO2 itu berapa ya, akan sama dengan 4,4 dibagi dengan 44. Maka hasilnya 0,1. Sementara untuk H2O itu mol H2O akan sama dengan 2,7 dibagi 18. Hasilnya adalah 0,15. Oke, itu dia molnya untuk H2O dan CO2. Nah, sekarang kita akan mencari yang namanya perbandingan X dan Y. Oke, menggunakan rumus mol CO2 dibagi mol dari H2O akan sama dengan koefisien dari CO2 dibagi koefisien dari H2O. Mol CO2-nya 0,1, mol dari H2O-nya 0,15 sama dengan koefisien CO2-nya X, koefisien dari H2O-nya itu adalah Y/2. Maka 2X bagi Y akan sama dengan 1/1,5. Maka perbandingan X per Y-nya akan sama dengan 1/3. Atau X itu untuk C, sementara Y-nya itu adalah H. Berarti C sama H-nya 1/3. Oke, berarti kita cari perbandingan C dan H-nya itu 1/3. Untuk yang H itu 2/5, nggak bisa diperkecil lagi kan? Berarti bukan. 3/6 kalau diperkecil itu adalah 1/2. Berarti bukan. Yang 4/12 kalau kita perkecil itu adalah 1/3. Oh, berarti jawabannya adalah yang C. Sementara 5/10 itu adalah 1/2, berarti bukan. 6/12 itu sama dengan 1/2 juga, berarti bukan. Berarti jawabannya yang C. Itu dia untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Perbandingan volume CH3COOH 0,1 molar, Ka-nya sekian, dan NaOH 0,1 molar yang harus dicampurkan untuk membuat larutan buffer adalah berapa? Oke. Nah, caranya kita buat dulu aja reaksi seperti biasa. CH3COOH ditambah dengan NaOH yang akan menjadi CH3COONa ditambah dengan H2O. Nah, ini udah setara ya, tanpa harus kalian setarakan dulu. Kita buat MRS-nya. Oke, yang sebelah kiri kurang, sebelah kanan tambah. Oke. Nah, langkah selanjutnya, karena di sini volume dari CH3COOH tidak tahu dan volume dari NaOH juga tidak tahu, kita misalin aja. Untuk yang CH3COOH itu adalah X, sementara yang NaOH itu adalah Y. Oke, sehingga untuk mencari mol dari CH3COOH itu akan sama dengan X dikali dengan 0,1, berarti 0,1 X. Sementara untuk NaOH itu akan sama dengan Y dikali 0,1, sama dengan 0,1. Kita bisa taruh di sini 0,1 X, di sini 0,1 Y. Karena di sini bersifat buffer, udah dikasih tahu di soalnya, maka yang habis itu adalah yang kuat. Sementara yang kuat itu adalah NaOH, berarti NaOH-nya 0. Berarti banyak NaOH yang bereaksi ya 0,1 Y. Nah, berarti banyak CH3COOH yang bereaksi 0,1 Y. Berarti di sini 0,1 X dikurangi 0,1 Y. Berarti ini akan sama dengan 0,1 dikali dengan X min Y. Sementara untuk garam yang terbentuk itu adalah 0,1 Y. Oke.
Berarti ini juga 0,1 Y karena awalnya 0. Nah, di sini dikasih tahu bahwa pH-nya itu akan sama dengan 6. Berarti H plus-nya itu akan sama dengan 10 pangkat min 6. Sementara rumus H plus dari buffer itu adalah Ka dikali dengan mol asam dibagi mol garam dikali valensi. Berarti di sini 10 pangkat min 6 disama dengan 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya itu adalah 0,1 dikali X min Y dibagi dengan 0,1 Y dikali 1. Oke, ini coret ya, dapat 1/10 sama dengan 0,1 nya kita coret dulu aja sebelumnya. Ini coret sehingga jadi X min Y dibagi dengan Y. Oke, tinggal kali silang, berarti Y sama dengan 10X min 10Y. Kita dapat nih, sebelah kiriin Y-nya sehingga menjadi 11Y sama dengan 10X. Karena dimintanya itu adalah perbandingan volume CH3COH dan NaOH, ya, berarti X per Y. Berarti 11/10 itu akan sama dengan X per Y. Berarti jawabannya adalah yang E. Itu dia untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah standar potensial reduksi, ya. Nilai E untuk beberapa kation. Sel volta yang memiliki potensial sel paling besar. Oke, kalian bisa sebenarnya menghitung satu-satu. Oke, tapi alangkah lebih cepatnya jika kalian menggunakan trik ini. Oke, ketika kalian disuruh cari yang terbesar, ikuti aturan ini. Yang pertama, nilai E terbesar cari. Terus nilai E terkecil. Oke. Nah, yang terbesarnya itu adalah di sini yang tandanya plus, yaitu AU. Sementara yang paling kecil itu adalah CA. Kalau ingin yang terbesar, berarti yang terbesarnya harus mengalami reduksi. Sementara E yang terkecilnya harus mengalami oksidasi. Oke. Karena di sini dikasih taunya melalui diagram sel, maka yang harus kita lakukan adalah ikutin aturannya bahwa diagram sel itu adalah oksidasi garis 2 reduksi. Oh, berarti yang di sebelah kiri harus CA, sebelah kanan harus AU. Nah, kita tinggal cocokin, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, itu dia untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Baik, kita masuk ke nomor 6. Ya, diberikan 4 buah unsur yaitu P, Q, R, S dengan nomor atom masing-masing berturut-turut adalah 6, 11, 17, dan 19. Pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen nonpolar. Ingat, kovalen itu apa? Ya, kovalen itu terbentuk dari non-logam ditambah dengan non-logam. Nah, ini cara kita untuk memfilter mana saja yang bisa membentuk ikatan kovalen. Oke. Berarti di sini kita harus mengkonfigurasikannya terlebih dahulu. Pertama yang P itu 6, ya, nomor atomnya berarti 2,4. Sementara untuk Q itu 11, yaitu 28,1. Sementara untuk yang R 17 hasilnya itu 287. Sementara untuk yang S, ya, karena dia 19, 2881. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu mana yang logam dan non logam. Oke. Logam itu biasanya golongan 1, 2, atau 3. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita ingin tahu yang namanya golongan 1, 2, 3, lihat aja nilai elektron valensi atau elektron terakhirnya akan sama dengan 1 atau 2 atau 3. Oke, di sini ada 1 enggak? Ternyata ada. Ini dia. Q dan S. Oh, berarti Q dan S itu tidak bisa membentuk yang namanya ikatan kovalen dengan siapapun. Oke, sehingga kita pilihnya itu yang ada P dan R-nya, yaitu pilihan yang D. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.